Saya Mario Gerivi. Saya Andreas Lama. Saya Mariana Skiran. Saya Febronius Nenoy. Saya Amson Mela. Saya Angelina Harseran. Saya Serafina Safe. Kami akan menjelaskan materi tentang penanganan pasca panen. Berikut penjelasannya. Penanganan pasca panen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penanganan pasca panen pada padi. Pasca panen adalah hasil pertanian, tahapan kegiatan yang dimulai sejak pemungutan atau pemanenan hasil pertanian yang meliputi hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan sampai siap untuk dipasarkan. Penanganan pasca panen adalah tindakan yang disiapkan atau dilakukan pada tahapan pasca panen agar hasil pertanian siap dan aman digunakan oleh konsumen dan diolah lebih lanjut oleh industri. Penanganan pasca panen hasil pertanian meliputi semua kegiatan perlakuan dan pengolahan langsung terhadap hasil pertanian yang karena sifatnya harus segera ditangani untuk meningkatkan mutu hasil pertanian agar mempunyai daya simpan dan daya guna lebih tinggi. Kegiatan pasca panen meliputi hasil pemungutan atau pemanen, perawatan pengawetan, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, penggudangan, dan standarisasi mutu di tingkat produsen. Rendahnya mutu gabah disebabkan oleh tingginya kadar kotoran dan gabah hampa serta butir mengapur mengakibatkan rendahnya rendemen beras giling yang diperoleh. Butir mengapur selain dipengaruhi oleh faktor genetika, juga dipengaruhi oleh teknik pemupukan dan pengairan, sedangkan kadar kotoran dipengaruhi oleh faktor teknis, yaitu cara perontokan. Karena itu, sebagian besar pemanen merontok padinya dengan cara dibanting atau dengan menggunakan pedal thresher. Maka, gabah yang diperoleh mengandung kotoran dan gabah hampa cukup tinggi. Tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat penanganan pasca panen pada padi. Yang pertama, pemupukan dan pengumpulan. Pemupukan dan pengumpulan merupakan tahap penanganan pasca panen setelah padi dipanen. Ketidaktepatan dalam pemupukan dan pengumpulan padi dapat mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup tinggi. Untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kehilangan hasil, sebaiknya pada waktu pemupukan dan pengangkutan padi menggunakan alis. 2. Perontokan. Setelah dipanen, padi harus segera dirontok dari malainya. Perontokan ini dilakukan dengan perontokan bermesin ataupun dengan tenaga manusia. Bila menggunakan mesin, perontok dilakukan dengan menyatukan malai padi ke gerigi alat yang berputar. Sementara perontokan dengan tenaga manusia dilakukan dengan cara dipukul-pukulkan melalui mulai malai padi diinjak-injak agar gabah rontok. 3. Pengeringan. Agar tahan lama disimpan dan dapat digiling menjadi beras, maka gabah harus dikeringkan. Pengiriman gabah di bawah sinar matahari, lama jemuran tergantung iklim dan cuaca. Bila cuaca cerah dan matahari bersinar penuh sepanjang hari, penjemuran hanya berlangsung sekitar 2-3 hari. Namun bila keadaan cuaca terkadang mendung dan gerimis dan terkadang panas, waktu penjemurannya dapat berlangsung sampai sekitar seminggu. Tahapan keempat, penggilingan. Penggilingan dalam pasca panen padi merupakan kegiatan memisahkan beras dari kulit yang membungkusnya. Pemisahan ada 2 cara. Yang pertama, secara tradisional, yaitu menggunakan alat sederhana seperti lesung dan alun. Cara yang kedua,
Pemisahan beras dari kulitnya dapat dilakukan dengan cara modern atau dengan alat penggiling, yaitu ulek. Tahapan yang kelima, penyimpanan beras. Setelah beras digiling, selanjutnya beras disimpan digunakan atau di tempat yang aman, sehingga beras tidak mengalami kerusakan. Tahapan terakhir, pemasaran. Ada 2 cara pemasaran di Indonesia. Yang pertama, petani menjual langsung di lahan pada saat sudah siap panen kepada pedagang pengumpul yang disebut penebas. Penebas inilah yang akan memanen dan mengelola lebih lanjut menjadi beras. Yang kedua, petani sendiri yang memanen, mengeringkan, lalu menjual ke pedagang pengumpul, baik berupa gabah kering, giling, atau sudah menjadi beras. Penjualan beras biasanya dilakukan petani langsung kepada pedagang beras di pasar, atau dititipkan ke pasar swalayan, atau dijual langsung ke konsumen. Bila dijual langsung kepada pedagang beras di pasar, keuntungan yang diperoleh hanyalah berupa uang kontan. Kerugiannya adalah harga yang diperoleh tidak maksimal, karena pedagang pun harus mengambil keuntungan saat dipasarkan lebih lanjut. Sekian penjelasan kami tentang penanganan pasca panen. Semoga menjadi manfaat bagi semua orang.